Hei, harga berapa? 1 juta sebulan. Kalau berhasil ada bonus? Selama kamu berhasil, bonusnya terserah kamu. Kepuasan klien adalah motivasiku. Ada permintaan lain? Saya ingin bertanya satu hal kepada Direktur Zhao. Banyak dokter di sini. Mengapa saya yang dipilih? Tentu karena kamu yang paling mahir. Itu saja untuk hari ini. Selamat datang, Su Yuan. Saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Su Yuling, berhenti di situ. Sudah sekian tahun ini, kenapa tidak duduk dan bicara? Dokter Zhang, saya masih ada urusan. Pelit. Su Yuan, apakah kamu punya waktu setelah kerja hari ini? Maaf, saya masih ada tamu yang menunggu saya di belakang. Bukankah kamu bilang aku adalah tamumu terakhir hari ini? Bukan begitu belum waktunya pulang? Su Yan batuk-batuk. Direktur Zhang datang. Ada apa ya? Tentang tamu ada beberapa hal yang ingin ku diskusikan. Dengan Anda. Tentu saja, ya. Nah, Nyonya Lin. Aku minta maaf harus meninggalkan Anda. Pulang kerja masih 10 menit. Aku hanya butuh 10 menit. Sang Xinduo, maksudmu apa? Su Yuan, coba bicaralah lebih banyak dengan tamu. Itu baik untukmu. Sang Xinduo, kamu benar-benar penyelamatku. Kedatanganmu sangat tepat waktu. Bulan Oktober, tolong bantu aku. Aku menunggumu ya. Apa maksudnya? Aku marah loh. Bodoh-bodohan itu urusanku apa? Evaluasi praoperasi dari beberapa tamu ini tidak bisa lolos. Mengapa? Ada masalah apa? Su Yuan, sebagai dokter profesional, seharusnya lebih mengerti daripada tamu. Apa itu kecantikan sejati? Operasi plastik buta. Tidak realistis. Sangat tidak sehat. Saya ingin tamu saya menjadi lebih cantik dan percaya diri. Membuat mereka mendekati versi terbaik dari diri mereka. Ada yang salah dengan itu? Sudah diperkirakan. Ada tamu yang mau lompat dari gedung. Nona Shen, jangan panik, jangan mendekat. Kalian semua jangan mendekat. Operasi itu tidak berhasil, kan? Nona Shen punya pacar dari situs kencan online. Kata mereka dia menjalani operasi pembesaran payudara. Sepertinya dia akan putus dengan saya. Kita sudah kenal selama 3 tahun. Saya menabung uang begitu lama. Hanya untuk memberinya. Sebuah kejutan. Sekarang dia sudah tahu. Dia bilang saya yang mencari masalah. Bahkan memblokir semua telepon saya. Pak Rektor, saya benar-benar merasa sedih. Saya telah mengubah diri saya sepenuhnya untuknya. Tapi dia tidak mau menerimanya. Nyonya Shen, tolong jangan terlalu emosional dulu. Bisakah Anda datang ke sini sebentar? Tidak peduli untuk siapa Anda mengubah diri Anda. Hasil operasi ini adalah yang Anda inginkan. Tidak peduli siapa yang menemani Anda di akhir. Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Kau harus menghargai dirimu sendiri. Iya, sekarang terlihat sangat bagus. Sekarang kau memiliki lekukan es yang sempurna. Pacarmu tidak suka? Itu masalah seleranya. Aku tidak mengizinkanmu berkata begitu tentang dia. Nona Shen, hidup di dunia ini. Jangan mengubah diri untuk menyenangkan orang lain. Kamu harus berusaha menjadi penonton berkualitas yang menghargai diri sendiri. Siapapun hanyalah pengunjung sementara. Tapi bagaimana mungkin hubungan kita yang sudah 3 tahun bisa putus begitu saja? Kak, waktu akan menjelaskan segalanya. Jika dia tidak menghargai hubungan kita selama 3 tahun ini, itu berarti tanganmu tidak apa-apa, kan? Masih bisa? Julukan tangan lambat masih terjaga. Kamu tertawa apa? Sang Xinduo, pikiranmu terlalu kotor ya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Direktur Zheng, kamu menggunakan taktik tarik ulur ini. Aku tidak akan terjebak lagi. Tarik ulur. Iya, malam itu kamu juga begitu. Meskipun saya ingin menarik perhatian dan kemudian melepaskannya. Suyu juga sudah terjebak, kan? Ini menunjukkan apa? Apakah Suyu masih ingin saya melanjutkan? Tanganmu baik-baik saja, kan? Direktur Zhang, sudah bertahun-tahun. Kamu tidak mungkin masih menyukaiku, kan? Kamu datang kemari untuk apa? Kamu tidak ada kelas? Aku juga mau bolos kelas demi kamu. Yang penting, aku suka kamu. Aku tidak akan pernah suka orang sepertimu. 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 Aku tidak akan pernah suka orang sepertimu.
buat permohonan. Aku tertarik padamu. Jadi, kamu mau bersamaku? Rektor, Rektor. Suyu, apakah kamu pernah mendengar sebuah ungkapan? Manusia adalah alat. Aku adalah dagingnya. Kalau sekarang aku mencium kamu, Xiao Sui akan berpikir bagaimana? Kepala sekolah itu. Petugas polisi datang untuk mengambil keterangan. Silakan kamu pergi sebentar. Baiklah, saya mengerti. Kamu keluar dulu ya. Baik. Saya berharap pria yang disukai Zhang Qingtuo pasti akan rela mengikuti saya. Belajar, tamu terakhir pagi ini. Nona Li, silakan duduk. Ini untuk proyek apa? Bisakah Anda melepas masker Anda sehingga saya bisa melihat? Dokter, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah ada program di rumah sakit yang bisa membuat seseorang menjadi lebih muda? Berapakah usia Anda? Saya berusia 45 tahun. Sebenarnya kondisi kulit Anda masih cukup baik. Jika Anda menginginkan hasil yang cepat, kita bisa melakukan prosedur pengencangan kulit di rumah sakit kami. Tapi saya lihat ada luka di wajahmu ini. Seperti bekas dipukul, ya? Tangan saya ini dipukul oleh suami saya. Setiap kali dia mabuk, dia selalu bilang saya istri. Jadi saya ingin ke rumah sakit untuk melihat, apakah ada cara yang baik. Bagaimana bisa memukul orang? Tidak apa-apa. Saya sudah mendengarkan dokter. Selama saya menyelesaikan operasi pengencangan ini, dia tidak akan memukul saya lagi. Nyonya. Mengenai operasi pengencangan wajah, ini adalah salah satu prosedur dasar di rumah sakit kami. Anda bisa tenang saja. Namun, menurut pengalamanmu, seharusnya kamu melapor ke polisi terlebih dahulu. Xiao Sui sedang membantunya melapor. Xiao Sui sedang membantunya melapor. Baik. Tidak bisa melapor. Apa yang akan terjadi pada saya dan anak-anakku jika dia masuk penjara? Dia memukulmu sampai seperti ini. Dia pernah memikirkan perasaanmu? Bukan, dokter. Asalkan aku selesai dengan operasi facelift ini, dia tidak akan memukulku lagi, kan? Kamu percaya itu? Keluar. Keluar, cepat keluar, bodoh. Tenang dulu. Kalau begitu aku panggil keamanan. Siapa kamu? Tenang dulu, pergi sana. Keamanan. Suamiku jangan main-main. Oke, jangan main-main. Pergi sana, wanita jelek. Membuat kerusakan uangku dihabiskan di sini. Kamu, pria besar, minum alkohol lalu memukul wanita. Tidak merasa malu? Apakah kamu sudah punya pacar yang tampan? Bukan itu. Dia hanya dokter di rumah sakit. Aku hanya ingin membuat diriku terlihat lebih baik. Agar kamu tidak lagi membenci wajahku ini. Dengan wajahmu ini, masih mau menghabiskan uangku? Perempuan boros. Lepaskan aku. Lepas. Kalau kamu masih berani bertindak, akan ada tambahan tuduhan provokasi. Aku akan menyewa pengacara terbaik, agar kamu bisa mendekam lebih lama. Siapa yang sok ganteng? Istri saya sendiri. Saya mau pergi kemana saja saya bisa. Kalau masih ikut campur, saya akan pukul kamu juga. Berani mengganggu orangku di wilayah saya. Tuan ini. Sepertinya kamu tidak akan menyesal sampai melihat peti mati. Siapa sih kamu? Saya mohon kepada kalian. Maaf. Saya minta maaf atas nama dia kepada kalian. Kita segera pergi. Ada apa? Aku tidak percaya dia bisa berbuat apa-apa padaku. Apakah kamu masih berbicara denganku sampai sekarang? Hati-hati. Kau benar-benar seperti usus babi. Aku adalah seorang dokter luar yang terhormat. Hampir saja kau membuatku terluka. HMPH. Bagaimana? Usus babi sudah dibawa pergi. Xiao Sui menemani Li Ting untuk pemeriksaan. Dia sudah memikirkannya? Saya rasa belum. Dia masih memikirkan pria itu. Sepertinya luka luar kecil saya ini tidak akan bisa membuatnya sadar dari pernikahan yang membingungkan itu. Untuk menyadari kesalahannya. Bagaimana? Luka Anda sudah dibersihkan dan disinfeksi? Yang terpenting, saya merasa tidak nyaman di sini. Sedikit-sedikit tidak sampai. Sakit ya? Tidak sakit. Bagaimana bisa tidak sakit? Apakah obatnya sudah kedaluarsa? Saya minta Xiao Sui ambilkan botol baru.
Sekarang agak sakit. Jangan pergi di bulan Oktober. Jelaskan padaku dengan jelas. Apa maksudnya? Kamu tidak akan pernah menyukai wanita seperti aku. Sang Jinduo. Lepaskan aku. Kamu sudah mabuk. Kamu tahu seberapa keras aku berusaha? Aku dari kuliah hingga pasca sarjana dan kemudian doktor. Saya tidak pernah lengah sehari pun. Saya hanya ingin membuktikan kepadamu. Saya Sang Jinduo di beberapa hal masih sangat unggul. Dan kamu itu pelit sekali. Tidak tahu apa yang kau simpan dalam hati. Kamu sama sekali tidak pantas disebut pria. Kamu sangat unggul, itu saya. Begitu ada masalah, kamu langsung menghindar. Kamu itu lelaki apa sih? Kamu sama sekali tidak seberani aku. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Itu karena kamu yang bergerak sembarangan. Kamu bos, jadi kamu yang berkuasa. Hari ini terima kasih ya. Telah menyelamatkanku. Tentang kejadian kekerasan terhadap Li Ting, kamu sudah melakukan hal yang benar. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan. Namun hal seperti ini, di rumah sakit yang berfokus pada perempuan, tidak boleh diabaikan sama sekali. Tapi mereka juga belum tentu berterima kasih, ya. Tapi mereka juga belum tentu berterima kasih, ya. Kamu sedang apa? Aku sedang mencalonkanmu, kok. Semua ini adalah sukarela dari saya. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tidak perlu terburu-buru untuk merapikan barang-barang. Tidak apa-apa, teman-teman ini bisa memanfaatkannya. Segera pergi, setelah ini urusan saya tidak perlu kamu urus. Kenapa kamu tidak menghargai ini? 10 Oktober. Mari kita memberi satu sama lain kesempatan. Aku tahu kau sebenarnya merasa ada perasaan terhadapku. Mari kita coba 10 kasus sempurna. Jika setelah itu kau masih tidak memilihku, maka aku juga akan mengampuni diriku sendiri. Percayalah padaku. Aku janji padamu. Ini benarkah aku? Dokter Zhang, sungguh berterima kasih padamu. Aku hampir tidak percaya orang di cermin itu adalah aku. Menjaga keadaanmu dengan baik akan lebih baik. Benar. Tapi jika wajahmu terluka lagi, aku khawatir keadaannya akan sangat buruk. Aku sudah memikirkan tentang permohonan ini. Aku ingin bercerai. Petugas kepolisian di kantor polisi sudah menasihatiku. Aku masih muda. Tidak bisa membiarkan dia merusak seluruh hidupku. Pagi tadi, Direktur Zhang juga sudah mencoba meyakinku, mengatakan bahwa dengan terus mengalah seperti ini, orang lain mungkin tidak akan menghargainya. Direktur Zhang benar. Setiap kali seseorang terluka, harus mengambil tindakan hukum untuk melindungi diri sendiri. Kerelaanmu terhadap orang lain adalah kekejaman terhadap dirimu sendiri. Iya. Kalian semua berbicara dengan sangat masuk akal. Su Yuelin, dokter bedah plastik terbaik di dunia. Kenapa terlihat begitu muda ya? Sepertinya tidak terlalu dapat dipercaya, ya Su Yuan. Xiao Fei, apakah kamu melihat Direktur Zhang? Oh, Direktur sedang pergi ke kota untuk rapat. Oh ya, Su Yuan, ada seorang tamu yang menunggu Anda di kantor. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kedua kelopak mata ini terlihat bagus. Tapi saya tidak tahu apakah cocok untuk saya. Ini juga bagus. Saya harus pilih yang mana ya? Halo Hom. Silakan duduk. Ingin melakukan proyek apa? Saya ingin membuat lipatan ganda. Oh. Sambil itu, tolong bantu buka sudut mata. Saya ingin lipatan ganda yang lebih lebar. Begitu ya. Lipatan ganda itu tidak selalu lebih lebar lebih baik. Jadi setiap orang tidak perlu melakukan operasi pembukaan sudut mata.
Itu tergantung pada situasi 3 bagian wajah dan 5 bagian mata Anda, untuk menentukan lebar. Dan apakah Anda perlu melakukannya? Mari kita lihat sejenak. Aha. Lihat ini. Datang sedikit lebih dekat. Tutup mata. Lihat cerminnya. Lebar ini bagaimana? Ini bisa. Ini bagus, ya? Ini bisa. Umur Anda berapa tahun? Nyonya Yo, ini petunjuk sebelum operasi. Anda baca dulu ya. Baiklah ya. Teknologi permohonan kalian itu benar-benar hebat. Aku lihat dia begitu muda sudah mendapatkan banyak penghargaan. Apa dia menipu para tamu? Anda tenang saja. Kami mengabulkan permohonan. Bukan hanya di rumah sakit kami yang terbaik, tapi juga di seluruh negeri. Kalau Anda datang sedikit lebih lambat, takutnya waktu operasi ini harus dijadwalkan hingga tahun depan. Benar-benar? Nyonya ini, silakan lihat. Ini adalah tanda terima pembayaran rawat inap. Anda bisa membayar. Oh saya, kakak, kenapa KTP adik ada di sini? Coba lihat lagi ya. Rektor. Sepertinya tamu ini belum genap 18 tahun. Apakah ini tamu yang dipesan oleh Su Yuan? Ya, dia sudah membuat janji untuk melakukan operasi koreksi bentuk 2 hari lagi. Baik, saya akan bertanya pada Su Yuan. Baiklah. Buat permohonan. Saya rasa ada masalah dengan tamu yang kamu tangani sore ini. Kamu tidak tahu, kan? Dia seharusnya belum genap 18 tahun. Direktur Zhang, saya sudah kirim pesan, tapi kamu tidak sempat membalas. Baru saja kembali dan langsung mencari saya karena tamu itu. Ibu saya sudah menyerahkan rumah sakit ini kepada saya. Bukankah saya harus bertanggung jawab atas tamu saya? Aturan rumah sakit ini bukanlah sesuatu yang tidak Anda ketahui, kan? Wah, betapa cerdasnya Bupati Zhao. Itu sangat tidak sopan bagi Sueyu untuk bertanya tentang usia seorang gadis. Ya, begitu. Lalu, bagaimana dengan peraturan di rumah sakit kita? Jika pelanggan berusia di bawah 18 tahun, kami tidak bisa menerimanya. Kau meremehkan siapa? Belum tentu aku meremehkanmu karena umurmu yang masih muda, atau keterampilanmu yang belum cukup. Oh. Lihat dengan jelas, saya berusia 24 tahun. Apakah ini tentangmu yang berusia 24 tahun? Ya, itu saya. Yo Xiaoman. Nyonya Yo, bukankah Anda lupa dengan pekerjaan saya? Wajah Anda ini, saya melihatnya dan langsung merasa tidak mirip dengan apapun. Kenapa tidak seperti itu? Itu adalah saya. Saya lihat kamu jelas-jelas kurang kemampuan. Semua orang bilang mulutnya tidak berbulu. Kemampuan tidak baik. Saya lihat semua sertifikat ini pasti dibeli online, kan? Nona Shen. Kamu sedang meragukan profesionalisme saya. Baiklah, kamu bawa KTP MU ke meja depan untuk mengurus prosedur rawat inap. Lalu operasinya diatur untuk besok sore. Nanti aku akan ke ruanganmu untuk membahas detail-detailnya secara lebih lanjut. Kalau begitu dari awal tidak akan lebih baik, aku tidak perlu membawa banyak beban. Mobil. Xiao Su, sekarang ada pelanggan bernama Yo Xiaoman yang pergi ke meja depan untuk mengurus pendaftaran rumah sakit. Kamu tolong simpan salinan KTP-nya untukku ya. Aku curiga dia belum genap 18 tahun. Lele, dengar kata, ayo, pulangkan ke rumah sama mama. Jangan, teman-temanku semua sudah melakukan operasi lipatan mata di liburan musim panas. Aku juga mau melakukannya. Kalau tiba-tiba terpotong di mata, apa yang harus dilakukan jika mata terluka? Semua ini aku siapkan untukmu. Aku pasti harus melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan pulang. Apa salahnya punya kelopak mata tunggal? Kelopak mata tunggal juga terlihat bagus, kan? Sekarang kebebasan estetika. Saya hanya suka pada mata di bawah kelopak ganda. Bukan karena mata sipit itu jelek. Apa kebebasan estetika? Menurut saya kamu sepenuhnya karena pikiranmu yang panas. Saya tidak melepaskan. Bagaimana mungkin saya seperti kamu yang tidak menghormati anakmu? Ibu cepat lepaskan aku. Tolong, tolong. Ada orang yang diculik. Ada orang yang diculik. Jangan, jangan, jangan. Tolong. 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 Jangan, jangan, jangan. Maaf, 2 orang. Ini rumah sakit. Lele, dengar ibu. Ayo pulang bersama ibu. Tidak, aku tidak akan kembali. Sekolah, tolong. Dia ingin menculikku. Anak ini,
Kenapa bicara begitu? Ayo. Tidak, aku sudah membayar semuanya. Aku ingin operasi di sini. Nyonya Yo. Jika ada kekhawatiran tentang operasi ini, sebagai dekan, saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Sebagai dokter utama Lele, saya juga ingin mengetahui. Kedua, alasan apa sebenarnya untuk menyerah pada operasi ini? Kamu tahu, bukankah harapan itu bukan hanya untuk taruhan kecil? Kau benar-benar melakukan hal yang begitu radikal. Tindakan seperti ini sangat tidak seperti dirimu. Direktur Zhao, kita hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Kau berbicara seolah-olah kau sangat mengenalku. Masih dengan sikap yang picik itu. Kau membisikkan apa? Ketua kelas, ini kan waktu kerja. Jangan ganggu aku bekerja. Nama asli tamu yang bernama Su Yuan adalah Yo Lele. Tahun ini baru berusia 17 tahun. Yo Xiaoman adalah kakaknya. Sudah memberitahu ibunya untuk datang. Baiklah, kamu sibuk saja. Su Yuan, maafkan aku. Aku telah salah paham padamu. Cukup dengan satu kata maaf saja. Saya benar-benar terluka di dalam hati. Saya yang akan mentraktir makan malam. Itu lebih baik. Rektor, Ibu Su Yuan Zole datang mencarimu. Mereka bertengkar di ruang perawatan. Kalau ada waktu, mari kita duduk dan bicara. Jika setelah berbicara tidak puas, tentu saja itu juga bisa. Lagi pula Yo Lele sekarang masih di bawah umur. Akhirnya keputusan ada di tanganmu. Direktur Zhang melakukan operasi, lagi pula harus menggunakan pisau. Saya rasa sekarang mata Lele cukup baik. Tidak perlu mencabut gigi. Sekali saja terluka. Bagaimana jika mataku? Lalu bagaimana? Nyonya Yo, saya sangat memahami kekhawatiran Anda. Tetapi mengenai operasi pembentukan kelopak mata ganda, yang kita sebut sebagai operasi lipatan mata ganda, itu sebenarnya adalah prosedur bedah plastik yang sangat umum. Sebagai contoh, saya pribadi sudah melakukan prosedur ini sekitar 4 hingga 5.000 kali. Jadi, dalam hal risiko ini, Anda sama sekali tidak perlu khawatir. Dekan Su. Saya takut kalau setelah selesai, hasilnya tidak baik. Jangan salah artikan ya. Yang utama sekarang ini di ponsel. Sering ada berita tentang operasi kecantikan yang gagal. Dan gadis-gadis yang nekat melakukan hal itu. Jadi saya pikir kita tidak perlu membuat Lele melakukan ini. Nyonya Yo, Anda tidak perlu khawatir. Di rumah sakit King Mei kami, baik dokter maupun layanan medis, semua yang berkaitan dengan estetika adalah yang terbaik. Dan jika ada ketidakpuasan dengan operasi, kami juga bisa melakukan perbaikan gratis. Sani. Selamat pagi. Konfirmasi nama Anda adalah Yo Lele. Apakah Anda tahu tentang prosedur operasi ini? Ah, itu adalah operasi lipatan ganda. Operasi pembentukan lipatan ganda. Silakan berbaring. Mari kita desain rencana operasinya. Aduh. Jarak antara alis dan mata Anda adalah 21 mm. Anda merancang lipatan mata ganda dengan rasio emas 7 mm. Bisakah? Bisa. Dan Anda ingin sesuatu yang agak oke. Oke. Semacam oke. Ayo, buat permintaan. Tunjukkan kemampuanmu yang paling hebat. Kamu memang sangat berani. Mari kita mulai. Xuan, sudah lama tidak bertemu. Teman Lele, masuklah. Baik. Mari kita lihat, ya. Tutup matamu. Buka, kelihatannya pemulihannya sangat baik. Itu karena kekuatan permohonan yang luar biasa. Setiap kali aku melihat cermin, aku sangat puas. Haha, yang penting puas. Bolehkah aku menambah WeChat-mu? Di kelas kita ada banyak teman. Semua orang ingin mencari Anda untuk operasi. Tambahkan kontak pribadi dokter. Seharusnya ini tidak diperbolehkan. Benar, Direktur Zhang? Aturan rumah sakit. Dokter tidak boleh memanfaatkan sumber daya rumah sakit untuk keuntungan pribadi. Silakan urus hal lain sendiri. Kamu lihatkan dekan kita. Udah bicara ya senior. Ayo kita tambah WeChat. Oh, sepertinya ponsel saya tertinggal di ruang operasi. Mungkin kamu bisa pergi ke meja depan dulu dan minta Xiao Sui untuk memberi hadiah. Saya akan mencari kamu nanti. Baiklah, hadiah yang terakhir kali Kak Xiao Sui berikan kepada saya itu masker wajah. Sangat bagus digunakan. Aku akan mencarinya dan memintanya satu. Pergi dulu ya. Baik.
Kak Cangking, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Apa maksud dari apa yang baru saja kau katakan? Di mana aku salah? Tidak, seharusnya kau baru saja cemburu. Cemburu? Aku cemburu apa? Tadi kamu melihatku dengan tatapan seperti wanita cemburu. Melihat pria yang dicintainya tapi tak bisa memilikinya. Lalu mengharapkan sesuatu. Apa waktu kerjamu masih kurang padat? Kemana perginya harapan itu? Harapan. Sarapan sebulan. Sun. Selamat pagi. Hari ini tamu banyak, kebanyakan datang untukmu. Terima kasih atas kerja kerasnya, kerjakan dengan baik. Akhir bulan akan beri bonus, hehe. Owon Sun, aku belum sarapan. Aku lihat kamu punya 2 sarapan. Bolehkah? Xiao Sui, lihatlah, kamu sudah gemuk. Kurangi makan karbohidrat ya. Direktur, ada apa kamu mencariku? Xiao Sui, ini adalah daftar pasien yang datang ke rumah sakit dalam 3 bulan terakhir. Luangkan waktu untuk menghubungi mereka kembali. Jika pasien membutuhkan pemeriksaan ulang, jadwalkan janji dengan dokter masing-masing klien. Oh baiklah, saya mengerti. Ada hal lain? Ah tidak ada, tidak ada. Saya keluar dulu. Berapa usiamu? Adik, saya baru berusia 24 tahun saat saya lahir. Saat saya lahir, saya baru berusia 24 tahun. Dokter, tolong bantu saya. Saya hanya karena wajah ini tumbuh terlalu cepat. Kalau tidak, saya akan berperan sebagai ayah protagonis. Atau sebagai paman protagonis wanita. Beberapa hari yang lalu, saya juga berperan sebagai seorang pensiunan. Karena wajahku yang begini, aku hanya bisa mendapatkan peran seperti ini. Bantulah aku. Tenang dulu, kamu. Tenang dulu. Aku akan cek dulu. Baiklah, maju sedikit. Masalahmu utamanya adalah lingkaran mata yang terlalu berat. Kita bisa melakukan operasi pengangkatan kantung mata, lalu lakukan beberapa prosedur pengencangan wajah, dan itu akan jauh lebih baik. Berapa lama waktu pemulihannya? Jika menggunakan metode sayatan internal, hanya memerlukan waktu seminggu. Benarkah? Tenang saja, ini hanyalah operasi kecil. Teruslah mendengung, mendengung, mendengung. Su Yanlin tidak menyangka itu benar-benar kamu. Kamu adalah... Aku adalah pasanganmu, Jin Xiaojun. Oh, tidak disangka. Setelah lulus bertahun-tahun, ternyata bertemu kamu di rumah sakit Zhangxin Duo. Aku kira perbuatannya di masa lalu akan membuatmu tidak mau memperhatikannya seumur hidupmu. Itu semua terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku seorang pria dewasa, mana mungkin mengingat hal itu. Itu kan terlalu kecil hati. Sungguh tidak terduga. Dia hampir membuatmu kehilangan hak untuk diterima langsung dulu. Tidak kusangka kamu bisa memaafkannya secepat ini. Saat itu kita masih anak-anak. Masih remaja yang canggung. Tidak mengerti banyak tentang kehidupan. Dulu, dia tidak sengaja melakukan hal itu. Semua kembali ke satu kalimat. Orang kaya itu, pasti hidup lebih santai daripada kita. Hei, bagaimana denganmu? Kamu ke rumah sakit untuk proyek apa? Oh, kakak. Kamu pikir bagaimana? Dengan wajah saya ini, apa yang perlu saya lakukan agar lebih cantik? Setiap orang memiliki kecantikan yang berbeda. Rumah sakit kami menganut estetika sehat. Oh, maaf, saya masih ada operasi. Ya, kalau begitu pikirkan baik-baik sebelum datang kepada saya. Baik. Saya pergi dulu, sampai jumpa. Tenang saja, setelah kamu selesai, keadaannya pasti akan jauh lebih baik dari sekarang. Iya, tapi, bisakah kamu membantu saya satu hal? Saya menjalani operasi di rumah sakit ini. Bisakah kamu mengejarnya rahasia? Ini tentu saja. Kebijakan privasi pasien kami pasti tidak akan kami ungkapkan kepada pihak ketiga. Oh. Nanti salju, besok pagi pukul 10. Saya menunggu penyelamatan wajah saya dari Anda. Dikasih uang. SHH.
Ham. Senior, akhirnya kamu selesai operasi. Di sana ada seorang senior bernama Zhang Qingduo. Dia ingin menyenangkanmu, sampai menggunakan uang untuk membeli suara seluruh mahasiswa di sekolah untukmu. Zhang Qingduo. Iya, keluarganya cukup kaya. Tapi tidak bisa hanya karena kaya lalu menghina kamu seperti itu. Semua yang kamu miliki adalah hasil usaha kamu sendiri. Apa yang dia lakukan itu tidak bisa diterima. Dan jika pihak sekolah tahu tentang ini, belum tentu mereka akan membela kamu. Dia mau melakukan apa itu urusannya sendiri. Aku tidak takut selama aku benar. Hah, saya memang merasa tidak terima. Kenapa anak-anak dari keluarga biasa yang susah payah mencari jalan keluar, justru dipermalukan oleh uang seperti ini? Sungguh sangat keterlaluan. Kamu pulang saja dulu. Aku akan pergi lihat. Baik. Hah. Hai. Apakah tingkat keberhasilan operasi ini tinggi? Kakak. Akhirnya kamu selesai dengan operasi. Aku sudah menunggu kamu cukup lama. Ada yang ingin kamu bicarakan? Aku datang khusus untuk mendiskusikan rencana operasi. Kamu sendiri yang bilang, jika saya ada kebutuhan, bisa datang mencarimu. Rencana custom bisa saja. Tapi saya segera akan melakukan operasi. Bolehkah saya menunggu sampai Anda selesai bekerja? Rencana operasi custom perlu membuat janji. Adik, jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa membayar biaya pendaftaran? Kakak, lihat dia masih sekuat itu. Sebagai dekan, melindungi kepentingan rumah sakit adalah hal yang harus saya lakukan. Dan konsultasi harus dilakukan di rumah sakit. Kalau tidak, bagaimana rumah sakit kita bisa bertanggung jawab kepada pasien? Saya rasa apa yang dikatakan Direktur Zhang itu benar. Itu Xiao Su. Silakan buat janji dengan saya. Untuk waktu konsultasi wanita ini ya. Permohonan, ikuti saya ke kantornya. Baik. Percayalah padaku. Tunggu dan lihat. Terima kasih telah membantuku. Silakan masuk. Kakak. Sudah datang? Masuklah dan duduk. Tidak terduga. Dokter utama di rumah sakit kalian ternyata adalah Kakak Su. Seharusnya aku datang lebih awal. Sekarang juga tidak terlambat. Apa proyek yang ingin kamu kerjakan? Aku mengikuti kata kakak. Ngomong-ngomong, apakah kamu dan kakak sudah melanjutkan hubungan? Hidup tidak hanya tentang cinta. Kau benar-benar tidak merasa apa-apa pada senior kau? Jika kau tidak merasa apa-apa padanya, maka saya akan melakukannya. Kau tidak akan berdebat denganku, kan? Mengejarnya adalah urusanmu. Saya menyukainya adalah urusan saya sendiri. Kau masih akan berdebat dengan saya, kan? Dia juga tidak menyukaimu. Kenapa aku harus berdebat denganmu? Tidak menyangka bertahun-tahun berlalu, kau masih tetap angkuh. Aku muda dan cantik, keluargaku juga baik. Apa aku tidak punya alasan untuk angkuh? Dulu aku tidak kalah darimu. Sekarang aku juga tidak akan kalah darimu. Oh iya. Baru-baru ini rumah sakit melakukan beberapa kasus. Lumayan bagus. Tadi pagi aku di ruang perawatan, melihat seorang pria yang datang untuk operasi penghilangan kantung mata. Pemulihannya sangat baik. Aku melihat penampilannya sebelum dan sesudah operasi. Sangat berbeda 20 tahun. Kau maksud Wang Dahu, kan? Hasil setelah operasinya memang sangat baik. Dibandingkan saat konsultasi, memang terlihat seperti orang yang berbeda. Benar juga. Dia juga bilang dia seorang aktor. Aku sih tidak mengenalinya. Kamu tidak mengenali dia itu baik. Ini menunjukkan bahwa popularitasnya belum besar. Hanya berharap wajahnya di masa depan akan membawanya ke masa depan yang baik. Tidak sia-sia bagi prestasi kesehatan rumah sakit kita. Senior. Bagaimana kamu bisa makan bersama dengan senior perempuanmu? Bukankah kamu bilang tadi malam tidak punya waktu? Saudara kecil Xiao Jun. Saya benar-benar tidak punya waktu. Kamu lihat, selain konsultasi, selain operasi, saya juga harus menyisihkan waktu untuk menyenangkan atasan. Aduh Xi Jing, kamu juga benar-benar. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kebiasaanmu yang suka menindas orang lain dengan status, kenapa belum bisa diubah juga? Apakah kamu masih ingat saat SMA? Kamu membuat bunga kelas senior itu hampir melompat dari gedung. Hahaha, dia hampir bunuh diri karena kesal. Terima kasih sudah membantu saya. Saya tidak sedang membantumu.
Saya sedang mempertahankan kepentingan rumah sakit kita. Sebenarnya, pada hari itu aku mendengar semua percakapan kalian. Perasaanmu terhadapku, sebenarnya aku juga tahu. Hanya saja, tidak perlu lagi dibicarakan. Dunia ini, bukan berarti jika satu pihak menyukai yang lain, mereka harus bersama. Aku suka padamu. Itu pilihanku. Saya tidak ingin memaksamu dengan kesukaanku. Masih sama seperti sifatku yang dulu. Berani mencintai dan membenci. Karena namaku adalah Zhang Qingduo. Apakah Direktur Zhang masih berutang makan padaku? Makan malam ini dianggap sebagai penyambutan untukmu. Terima kasih telah memilih untuk meninggalkan Amerika. Kepala sekolah tiba-tiba jadi resmi. Bikin aku jadi tidak berani minum. Kalau begitu, aku duluan, silakan. Dan terima kasih kepada kepala sekolah atas kesempatan ini. Benar-benar tidak menyangka masih melakukan hal ini sekarang. Kakak, kalau tidak kau ingat, aku malah lupa. Sepertinya bunga kelas itu saudara kamu, kan? Namun saat itu, saya bahkan tidak tahu namanya. Lebih jauh lagi, saya tidak tahu alasan apa yang membuatnya melompat dari gedung. Tidak mungkin kamu, senior, tanpa ada urusan. Mulai berbicara sembarangan di depannya, saya yang bicara sembarangan. Kamulah yang bicara sembarangan. Dia adalah kerabat keluarga saya. Bagaimana mungkin saya bisa bicara seenaknya? Semua karena senior perempuan ini tidak berhasil mengejar senior laki-lakinya. Jadi dia membuat kebohongan sebagai balas dendam. Membuat kebodohan. Ini baru pertama kali aku dengar. Bagaimana kamu bisa tidak mengakuinya ketika kamu sendiri yang melakukan itu? Siapa yang menyangka kamu bisa mengelola rumah sakit sebesar itu? Bukankah masih dengan bantuan keluargamu? Soal kejadian dulu memang masih samar-samar. Karena tidak ada bukti. Lebih baik jangan bicara sembarangan. Bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku bicara sembarangan? Kakak, kau tahu betapa tragisnya hidup sepupuku pada akhirnya. Zhang Qianduo, kau bilang kau sendiri tidak pernah melakukannya. Kalau begitu buktikan dirimu dengan bukti. Yang bersih akan membuktikan dirinya. Siapa yang menuduh? Siapa yang membuktikan? Tanpa bukti, itu adalah fitnah. Saya bisa segera menghubungi pengacara saya untuk mengirimkan surat kepadamu. Baiklah, adik kecil Junsi. Kau juga tidak bodoh. Dia adalah juara debat saat SMA. Omong kosong belaka. Kalau bukan karena memikirkan kakak senior, saya tidak akan datang ke Qingmei untuk operasi. Baiklah, karena dokter di Qingmei bagus. Jadi, adik senior yang mau datang juga tidak buruk. Adik senior, jika tidak ada yang penting, lebih baik istirahat lebih awal. Agar tidak terlambat besok, itu tidak baik. Jangan terlalu bangga, kakak senior, selamat tinggal. Saudari Si, selamat malam. Suyuan, Tuan Wang. Engkau adalah pahlawan saya. Mohon izinkan saya menyerahkan bunga ini kepada Anda. Untuk mengekspresikan rasa gembira saya. Ah, Anda. Terlalu sopan. Ini yang seharusnya kami lakukan. Mengemukakan. Tanganmu benar-benar terlalu cekatan. Sama-sama jari. Tapi jari-jarimu ini seperti diberkahi dengan sihir oleh Tuhan. Sama-sama jari. Tapi jari-jarimu ini seperti diberkahi dengan sihir oleh Tuhan. Kamu menyelamatkan nasibku dengan keterampilanmu yang luar biasa. Saya mewakili nenek moyang Wang yang telah lama berterima kasih padamu. Selain itu, saya akan memperbaiki punggungmu. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak layak menerima ini. Berlebihan apa? Ini baru permulaan. Kita tidak perlu terburu-buru untuk memperbaiki punggung. Saya cek dulu hasil pasca operasi. Baik. Pulihannya cukup baik nih. Kalau ada apa-apa yang tidak nyaman nanti, langsung datang saja ke saya ya. Sebenarnya kamu tidak perlu bilang. Teknikmu memang luar biasa. Aku pergi ambil uang untuk wawancara. Meskipun bukan bintang pria, tapi akhirnya tidak perlu berperan sebagai ayah tokoh utama. Hahaha. Tapi kamu juga harus janji padaku satu hal. Baiklah, ayo. Jangan perbaiki gelas itu. Aku ingin hidup 100 tahun. Hahaha. Hei Siri, sajikan satu set teh sore. Ini adalah fasilitas perusahaan. Ibu Jin yang mentraktir. Katanya dia adik junior Anda. Ini terlalu sopan. Baru bertemu sudah mentraktir kita teh sore. Saat ini sedang menunggu Anda di kantor.
Wajahmu sebenarnya tidak ada masalah besar. Melihat dasar wajahmu sekarang ini, saya rasa tidak ada yang perlu diubah secara khusus. Saudara, kamu adalah orang dekat, jadi saya akan berbicara terus terang. Sebenarnya wajah saya ini. Aku ingin bergerak sedikit. Kau juga tahu, sosialitas sekarang ini terlalu tidak adil bagi wanita. Tidak hanya budaya, tetapi juga latar belakang, dan juga wajah yang cantik. Aku ingin lebih cantik. Aku ingin lebih banyak dan peluang yang baik. Jadi, senior, tolong bantu saya. Lalu, bagaimana yang ingin Anda ubah? Ataukah Anda memiliki foto? Saya ingin menunjuk dia seperti ini. Hehe. Tidak bisa. Kamu adalah kamu, dia adalah dia. Kalian berdua adalah individu yang berbeda. Meskipun kamu tertarik pada fotonya, kamu juga tidak mungkin menatapnya. Aku memang cemburu padanya. Kenapa dia lahir dengan wajah tampan, keluarga yang baik dan otak yang cerdas, sementara aku tidak peduli seberapa keras aku belajar atau bekerja, aku tidak punya cara untuk berada di garis start yang sama dengannya. Kau tahu, senior? Meskipun hanya untuk menjadi seperti dia, hanya untuk membalas dendam padanya, aku juga merasa cukup. Tidak, saya tidak bisa melakukan operasi ini untukmu. Bedah plastik bukanlah tentang bagaimana kamu ingin terlihat, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan. Setiap orang harus memahami situasi dan kebutuhan mereka sendiri. Mengubah penampilan berdasarkan foto yang kamu suka. Itu sudah menjadi kebutuhan bedah plastik masyarakat 20 tahun yang lalu. Kakak, kamu tahu. Di usia saya ini, kan, jika belum banyak berhasil di karir. Dalam beberapa tahun saya akan digantikan oleh orang-orang baru. Saya tahu, kamu bilang ini semua demi kebaikan saya. Tapi, ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya harus memanfaatkannya. Pembedahan plastik tidak semudah yang Anda pikirkan. Mengubah struktur tulang dengan operasi bukanlah hal yang sederhana. It's already a risky thing itself. Dan dengan keadaan psikologismu saat ini, menurut pendapatku, kamu tidak cocok untuk menjalani operasi. Jadi, maksudku, kamu masih menolak untuk membantuku? Bukan tidak mau membantu, tapi sebagai seorang dokter profesional, aku harus bertanggung jawab atas pasienku. Pikirkan baik-baik apa yang aku katakan. Baik. Silakan masuk. Pemeriksaan wajah Suyan telah selesai. Dia ingin memodifikasi bagian mana? Saat ini kondisinya tidak cocok untuk operasi. Dia memiliki masalah dengan pemahamannya tentang dirinya sendiri. Dia terlalu banyak melakukan modifikasi. Dia bilang dia ingin mengubah semuanya. Aku sudah menasihatinya sedikit. Tidak tahu dia bisa mengerti atau tidak. Jangan-jangan dia ingin jadi seperti aku. Direktur Zhang, matamu terlalu tajam. Ya, tidak ada yang bisa kau sembunyikan. Masalah ini juga ada tanggung jawabku. Kamu sudah mencuci otaknya. Waktu sekolah dulu, dia selalu berebut untuk membawakanmu air. Aku waktu itu juga sangat marah. Aku bahkan memarahinya karena penampilannya yang aneh. Mungkin karena hal itu membuatnya memiliki bayangan di dalam hati. Tapi itu bukan alasan untuk membentuk pemikiran yang salah. Perubahan bentuk tubuh kalau tidak dipandu dengan benar, dapat dengan mudah membuat seseorang terjebak dalam pikiran yang salah. Jika dia bisa lulus penilaian psikologis, saya ingin memberinya diskon minimal. Oh, Dr. Zhang masih memiliki sisi baiknya ya? Saya bukanlah kapitalis yang otoriter dan seenaknya sendiri. Baiklah, saya tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Saya pergi dulu. Ngomong-ngomong, besok pagi saya ingin makan nasi. Nona Pansiaona, dasar kamu sebenarnya sangat baik. Tidak perlu operasi. Jika perlu fitur wajah yang lebih 3 dimensi dan halus, cukup dengan menyuntikkan pada fitur wajah yang datar. Sudah cukup. Benarkah? Tapi saya segera ada serangkaian kegiatan. Berapa lama masa pemulihanmu? Maksimal 48 jam. Secepat itu? Tapi saya mendengar dari rumah sakit lain, bahwa itu perlu dilakukan operasi besar. Butuh setidaknya 3 bulan. Kalau begitu, saya benar-benar tidak perlu yang begitu berat. Duduklah. Kamu bisa pergi ke meja depan untuk pemeriksaan rutin. Saya akan mengatur ulang jadwal operasi nanti. Oke. Itu Suyan. Saya punya pertanyaan pribadi yang ingin saya tanyakan. Bisakah? Jika itu pertanyaan pribadi, sudahlah jangan ditanya lagi. Aduh, Suyuan. Saya cuma ingin tanya apakah kamu punya pacar.
Kalau tidak ada, apakah saya bisa? Nona Han, saya masih ada pelanggan di belakang. Tolong jangan buang-buang waktu saya. Baiklah, kalau begitu, saya pergi dulu. Kamu terlihat sangat menarik, dan punya keterampilan yang sangat baik. Sayang sekali kalau tidak jadi. Teman saya. Cocok sekali. Selamat pagi, Nona Pan. Ini adalah pemberitahuan otorisasi. Silakan lihat terlebih dahulu. Kalau setuju, kamu bisa membayar ya. Tidak perlu. Barusan Moon Spirit Baby sudah menjelaskannya kepada saya. Moon Spirit Baby, kamu sedang memanggil Dr. Wei kita, kan? Ya, biasanya kami saling memanggil begitu. Kamu adalah teman dia. Pacarnya? Ya? Pacar? Benar. Dia tidak bilang apa-apa kepada kalian? Ah, kami hanya rekan kerja biasa saja. Ah, kalau begitu aku pergi untuk pemeriksaan dulu. Baiklah, sampai jumpa. Meng Meng, aku mau bilang padamu, kakak sudah punya pacar. Ini adalah seorang tamu yang datang ke rumah sakit untuk prosedur peningkatan kontur. Dia terlihat cukup cantik. Nona Tang. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan? Kamu seharusnya menjelaskan padaku. Ah, Xuan. Ada apa ini? Apakah kamu bilang ke Xiao Xuan kalau kita pacaran? Aku tidak bilang kok. Dia pasti salah paham. Serius, aku benar-benar tidak bilang. Apakah waktu operasi sudah dekat? Jangan bicarakan hal ini. Lakukan operasi dulu. Tutup mata. Jangan gosip saat jam kerja. Ada masalah, Direktur? Keinginan diculik. Diculik apa? Keinginan pacarnya. Datang ke rumah sakit kami. Pacarnya Su Yuan. Iya, benar. Baru saja ada seorang tamu. Dia bilang pacarnya Su Yuelin. Dia juga bilang Su Yuan sangat baik padanya. Silakan masuk. Sedang memikirkan apa? Tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk bersantai sejenak. Baru-baru ini ada restoran barat yang baru dibuka. Tidak tahu apakah Zhang Yuan punya waktu. Ayo pergi mencoba restoran itu bersama. Kenapa menghindar dariku? Karena Su Yuan sudah punya pacar. Dia seharusnya tidak makan dengan perempuan lain. Pacar. Wow. Masih puas? Puas. Dokter Su, kamu benar-benar hebat. Aku lihat hari itu kamu hanya menyuntik sedikit. Efeknya ternyata begitu jelas. Lalu bagaimana dengan janji yang kamu buat padaku? Aku tahu. Saya hanya berpikir untuk menjalin hubungan dengan Direktur Su, agar staf rumah sakit kalian bisa lebih memperhatikan saya. Sedikit saja. Rumah sakit kami memperlakukan semua orang sama. Tidak akan ada yang dipandang lebih tinggi, hanya karena hubungan dekat. Sebaliknya, Nona Pan, perilakumu justru akan menimbulkan banyak masalah bagiku. Saya tahu saya salah. Nanti saya akan pergi dan jelaskan semuanya kepada mereka. Dekan Qi. Apakah kamu suka dengan Dekan Sang? Aku melihat mata kamu berbinar-binar ketika melihat dia. Baiklah, saya sekarang pergi. Jangan marah ya, nanti aku masih harus mencarimu. Aku beri kamu cintaku. Ibu, kamu tahu nggak sih, kenapa ada tamu seperti itu? Mereka menganggap kita siapa? Aku benar-benar marah untuk para siswa. Kalau dipikir-pikir, hanya Rektor Zhang yang pantas menjadi rekan dari Rektor Su. Tapi hari itu, aku dengar Dong Zhang di telepon. Goda kepala klinik Zhang buat jodohin dia. Benar-benar pasangan yang sial. Siapa bilang gak? Xiao Fang? Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Hari ini kami mengadakan seminar akademis di rumah sakit ini. Pembicara utama hari ini adalah Profesor Su. Beliau memiliki reputasi yang sangat tinggi di industri ini. Dalam bidang kedokteran dan estetika, beliau memiliki pencapaian yang sangat tinggi. Di bawah pisau bedahnya, telah tercipta berbagai macam keajaiban.
Apa yang harus kita lakukan sebagai dokter bedah plastik adalah membuat pelanggan merasa aman, tenang. Inilah alasan mengapa kami mendirikan selama lebih dari 30 tahun. Selalu berpegang pada dokter sebagai pemimpin. Dengan medis sebagai esensinya. Dan teknologi sebagai inti dari konsep rumah sakit. Para dokter yang hadir di sini adalah yang terkemuka di bidangnya. Tetapi dokter bedah plastik tidak memiliki batasan. Kita harus terus belajar. Dan terus meningkatkan diri. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Profesor Su. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Direktur Zhang yang telah memberi saya kesempatan berharga ini. Untuk berbagi contoh dan pengalaman saya dengan semua orang. Sekarang mari kita langsung masuk ke topik. Pertama, saya akan membahas kasus perubahan kontur wajah kami. Bagi kananku berakhir. Di sini. Terima kasih kepada semua orang. Kasus yang diinginkan ini benar-benar bagus. Ya. Dokter memiliki hati yang baik. Su Yuan sungguh melakukannya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Su kecil. Banyak tamu yang datang hari ini? Hari ini sangat banyak. Ada 3 tamu di kampus menunggu. Kudengar ada yang akan menjalani operasi besar. Baik. Meng Meng, hari ini para pemimpin datang untuk rapat. Kamu pergi ke ruang rapat dan siapkan semuanya. Baik, aku sekarang akan ke sana. Oh ya, hampir lupa. Apakah pacar Su Yuan sudah keluar dari rumah sakit? Tuhan, wahai kepala rumah sakitku, kau tidak tahu ya? Tentang apa yang tidak ku ketahui? Itu Kelan sebenarnya bukan pacarnya Su Yuan. Dia hanyalah seorang penipu. Dia sengaja mengatakan seperti itu, agar kita bisa lebih memperhatikannya. Sungguh hal yang mengejutkan. Sungguh wanita yang membawa bencana. Yuan Zhang, jangan marah lagi. Dalam hal ini, Su Yuan juga tidak bersalah. Saya tidak marah. Saya mau marah apa? Bagaimana selanjutnya? Kamu dan mau harus lebih perhatian kepada tamu. Waspadai agar tidak ada orang yang memanfaatkan. Kerja bagus. Saya akan menggandakan bonusmu. Kepala sekolah sangat baik. Saudara, saya sudah memikirkan kembali apa yang saya katakan hari itu. Memang sangat bodoh. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya ingin meningkatkan keindahan hidung saya. Bagus kalau sudah menyadari. Mengenai hidungmu sih. Masih ada ruang untuk perbaikan. Tapi hal-hal lain jangan kau pikirkan. Jika tidak puas, pasti tidak akan berhasil. Baiklah, aku akan mendengarkan Shisong. Kalau begitu, pergi ke meja depan untuk mengurus rawat inap. Pemeriksaan dan hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya akan diberitahukan oleh perawat. Baik. Aku pergi dulu. Kakak, kenapa masih belum pulang kerja malam ini? Sungguh rajin. Adik, kenapa kamu datang lagi? Aku baru saja berkonsultasi dengan kakak. Sudah memutuskan? Sudah? Namanya juga perempuan. Demi mengejar kecantikan. Keputusan apapun bisa diambil. Kita juga bisa dianggap saling mengenal. Jadi biaya di rumah sakit akan dikurangi sebagian untukmu. Tidak perlu berpura-pura terharu. Saya bilang ya. Jangan gunakan uang itu untuk mempermalukan saya. Wang Feifei berkonsultasi tentang pembesaran payudara. Saya sudah melihat data Anda untuk operasi ini. Masalah utama Anda adalah payudara yang kendur. Jadi saya sarankan Anda memperbaiki masalah payudara yang kendur saat melakukan implan payudara. Dokter, sebenarnya saya belum memikirkan dengan baik apakah akan melakukannya. Lagi pula saya sudah 35 tahun. Saya takut jika melakukannya, orang lain akan bilang saya tidak sopan. Tidak sopan. Hanya implan payudara. Bagaimana bisa terkait dengan moralitas? Dokter, saat saya datang, saya tidak tahu Anda adalah dokter pria. Jadi jika saya tahu, saya akan. Nyonya, sebenarnya bagaimana perasaan Anda? Saya sangat memahami. Tapi saya tidak berharap kamu merasa tidak nyaman dalam perjalananmu mencari kecantikan. Karena kehadiran saya atau dokter lain membuatmu merasa tidak nyaman. Karena dalam pandangan dokter kami, tidak peduli kamu pria atau wanita. Semuanya sama. Semua adalah objek layanan kami. Kalau begitu, saya akan mempertimbangkan lagi. Baiklah, terima kasih dokter. Semua pemeriksaan rutin tidak ada masalah. Hanya sedikit anemia. Perhatikan pola makan sehari-hari. Kakak, saya agak gugup. Kamu tidak perlu gugup. Ini bukanlah operasi besar. Istirahatlah yang baik. Jika ada masalah, bisa berbicara dengan Xiao Sui.
Tapi kemarin saya bertemu kakak senior. Awalnya saya tidak takut. Tapi dia bercerita tentang kasus-kasus kegagalan itu. Sungguh menakutkan. Saudara perempuan junior, saya tidak tahu apa masalahmu dengan King. Tapi mengapa kamu harus terus-menerus menyerangnya seperti ini? Sebagai seorang profesional medis, saya tidak percaya. Dia akan mengatakan hal-hal itu sebelum operasi. Kakak, percayalah padaku. Dia benar-benar mengatakannya. Dia berkata bahwa dia merasa kasihan padaku. Dia bahkan ingin mengurangi biaya operasiku. Sejak SMA dia sudah seperti itu. Suka menggunakan uang untuk memalukan orang lain. Aku tidak akan datang ke sini pada King Ming untuk menjalani operasi kalau bukan karena melihatmu, senior. Baiklah kalau kamu tidak menghargai kebaikan hatinya. Mengapa kamu harus menyalahartikan maksudnya? Saudara senior, kamu tahu. Dia sudah seperti itu sejak masih sekolah. Gunung dan sungai bisa berubah, tetapi sifat sulit diubah. Baiklah, jika kamu ingin operasi dengan baik, istirahatlah lebih awal. Saudara senior. Banyak hal di masa lalu adalah kesalahpahaman saya tentang dia. Sekarang saya tidak membiarkan orang lain merusaknya tanpa alasan. Belajar. Ada tamu menunggu di asrama. Oh, bertanya tentang proyek apa? Pria juga memakai korset ya? Jangan salah paham, Yusin. Saya datang untuk menggali informasi tentang operasi payudara untuk istri saya. Emersu, jika Anda datang untuk konsultasi orang lain, mungkin ada sedikit perbedaan dengan kondisi sebenarnya. Mungkin akan mempengaruhi keputusanku. Saya mengerti. Istri saya adalah orang yang sangat tradisional. Saya takut kalau dia datang sendiri. Melihat Anda seorang dokter pria, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Saya mengerti. Banyak wanita memiliki hambatan psikologi seperti ini. Su Yifan juga melihat file Anda ketika saya datang. Saya tidak memiliki keraguan tentang kemampuan teknis Anda. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah risiko operasi ini. Saya sangat peduli dengan istri saya. Saya berharap semuanya berjalan lancar untuknya. Tentu saja, hasilnya juga akan memuaskannya. Ya. Emerson, teknologi kecantikan medis kita telah berkembang selama bertahun-tahun. Teknologi kita juga bergerak maju seiring dengan keinginan para klien. Semakin maju, teknik yang kita gunakan saat ini, semua menggunakan teknik bedah payudara dengan endoskop. Operasi semacam ini, kemudian disesuaikan dengan karakteristik payudara klien, untuk menentukan sayatan yang tepat. Dengan begitu, bekas luka akan sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Namun, untuk implan tersebut, Anda perlu membawa istri Anda untuk memilihnya terlebih dahulu. Baik, nanti saya akan membawanya ke sini. Tuan Su, Anda tenang saja. Nanti Anda bisa membawanya bersama. Nyonya Su juga akan merasa lebih nyaman. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Saya sudah membayar biaya operasi dokter. Terima kasih, Sutradara Shu. Halo. Hai, Zhang Zong. Saya Sukai. Benar. Ada satu hal yang harus kau uruskan untukku. Istriku akan menjalani operasi pembesaran payudara di rumah sakitmu. Dokter, aku takut apakah itu akan menyakitkan? Nanti setelah obat bius mulai bekerja, kau tidak akan merasakan apa-apa. Yusuan, setelah obat biusnya hilang, kau harus diamati selama 2 jam. Dan dalam beberapa hari ini, perhatikan asupannya. Harap ingatkan tamu untuk memperhatikan. Baiklah, saya sudah mengerti. Suyuan, nanti di ruang rapat ada sebuah konsultasi. Perlu Anda ikuti. Konsultasi? Ya. Tamu siapa? Dengar-dengar itu adalah tamu Anda. Situasi awal. Saya akan membantu Anda kembali ke ruang perawatan, ya. Hei, siapa itu? Begitu meriah. Dengar-dengar, Sang Zong dipanggil kembali dari bandara secara mendadak. Dengar-dengar dia adalah istri seorang bos besar. Wah, bertemu pria baik. Sungguh membuat orang iri. Nah, semuanya telah bekerja keras. Hari ini saya khusus pulang dari bandara. Karena klien ini sangat penting. Saya juga dipercayakan oleh seorang teman. Karena operasi yang harus dilakukan klien ini cukup luas.
dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya minta semua orang datang untuk rapat medis. Harapannya agar semua orang menghargai hal ini. Pertama-tama, saya minta pendapat dari kepala sekolah Su. Tolong beri pendapat Anda. Ya, baik. Lalu, izinkan saya jelaskan situasi dasar klien terlebih dahulu. Klien adalah seorang wanita parubaya berusia 35 tahun, dengan 2 anak. Masalah utamanya adalah kendur. Saya menyarankan, ini adalah koreksi penurunan dan pembesaran payudara dengan implan sekaligus. Sang, bagaimana menurut Anda? Bisa? Direktur Deng, Anda memiliki pengalaman yang cukup banyak. Silakan sampaikan pendapat Anda. Saya rasa saran Direktur Su cukup bagus. Karena pelanggan sudah memiliki 2 anak. Payudara menjadi cukup kempis, lebih kendur. Jika kita hanya menggunakan implan, mungkin akan terbentuk double show. Jadi setelah kita memasang implan, kita akan membuat pilihan. Dengan cara ini, hasilnya pasti akan lebih sempurna. Apakah ada yang ingin disampaikan? Kami juga setuju. Saya juga setuju dengan cara Profesor Su. Tapi, saya ingin menambahkan, karena ruang lingkup operasi klien ini cukup besar. Waktunya juga cukup lama. Jadi, kita harus melakukan pekerjaan mikrooperasi dengan baik. Sebelum operasi, harus melakukan pemeriksaan yang cukup. Selama operasi kita harus mengamati dengan cermat. Setelah operasi, kita juga harus merawat dengan teliti. Baik, saya mengerti. Baik, jadi tidak mengganggu waktu semua orang. Silakan masing-masing pada posisinya. Orang ini benar-benar punya latar belakang yang kuat. Bahkan Zhang Zong sudah dipanggil. Sukai dari grup Shenghao. Teman lama ibuku. Aku dengar, karena masalah timus ini, Nyonya Su hampir depresi. Syukurlah ada konsultasi dari seluruh dokter di rumah sakit kami. Nyonya Su akan merasa lebih tenang untuk operasi nanti. Pak Su benar-benar menyayangi istrinya. Dia pria yang baik. Suatu hari saya melihat Li Ting di depan rumah sakit. Ternyata wajahnya mengalami perubahan besar. Keadaannya sangat baik. Dan dari dalam keluar, dia hampir seperti orang lain. Ya, setelah konsultasi itu, hampir tidak mengenalinya. Ku dengar, dia sudah bercerai dengan pria yang suka minum dan melakukan kekerasan. Dan dia juga sudah kembali ke dunia kerja. Dia telah mendapatkan pekerjaan baru. Dia bilang dia sangat berterima kasih padamu, karena telah menyuruhnya untuk hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya melihat para tamu mengalami sedikit perubahan yang mengejutkan, karena ketekunan yang menyentuh hati. Dalam hati saya, benar-benar merasa bangga untuk mereka. Sang Sinduo. Maaf. Senior, akhirnya kamu datang. Saya sendiri sangat takut. Bagaimana denganmu? Kalau tidak bekerja sama dengan perawat dan membalut es dengan baik, implan akan menyebabkan ketegangan kulit meningkat. Rasa sakitmu akan terus berlanjut. Kakak, bisakah kamu membantuku dengan es? Perawat-perawat kecil itu tidak hati-hati. Beberapa kali mereka membuat lukaku terasa sakit. Adik, sepertinya kamu berlebihan. Perawat di rumah sakit kami adalah yang paling profesional. Pasti tidak akan ada situasi seperti yang kamu katakan. Kamu tidak selalu berada di sini. Bagaimana kamu bisa tahu kalau mereka telah bersikap acuh terhadap guru? Nyonya Jin. Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu? Meng Meng sudah sangat hati-hati. Xiao Su, kita sebagai staf cukup berusaha untuk bekerja sama. Benar. Nyonya Jin, sebagai dekan, saya percaya bahwa setiap dokter dan perawat di rumah sakit kita, King Mei, adalah orang yang penuh kasih sayang, sabar, dan bertanggung jawab. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, kami masih bisa memenuhinya. Baiklah, saya tidak akan membiarkan perawat memberikan baju tidur untuk pasien kepada saya. Saya minta Yuan-Yuan untuk memberikan kompres es. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja. Tidak perlu membuat drama. Kamu juga sibuk. Berikan saja. Tutup mata. Mengapa tiba-tiba kamu minta maaf? Saat SMA, aku merasa rendah diri dan sensitif. Waktu itu kamu telah melakukan banyak hal untukku. Bukan hanya tidak menghargai. Justru aku merasa kamu sedang memamerkan latar belakang keluargamu. Setelah itu aku belajar kedokteran. Aku mengambil pisau bedah, melihat banyak pasien pulih dengan baik karena bantuku. Sepertinya aku menemukan kembali kepercayaan diri. Sekarang kubayangkan, ketika aku berusia 17 atau 18 tahun, aku benar-benar terlalu tidak matang. Jadi, saya minta maaf atas kata-kata yang pernah menyakitimu. Saya minta maaf. Sebenarnya saya sama seperti kamu. Kembali ke masa SMA kita. Saya juga merasa tindakan saya,
terlalu kekanak-kanakan dan ceroboh. Beruntung kamu selalu berusaha, tidak terpengaruh olehku. Akhirnya, menjadi direktur teknik bedah terbaik di rumah sakit Sinmei. Dan juga menjadi wanita sukses dalam karirku. Di jalur ini, telah terisi penuh dengan bensin energi positif. Kenapa aku jadi bensin? Setelah semua, tidak setiap orang pantas disebut pahlawan saya. Zhang Xinduo, terima kasih. Jin Xiaojun dari tempat tidur 16. Tamu hanya mau membayar jika Anda datang. Tutup mata. Baiklah, istirahat dengan baik. Jika ada kebutuhan apapun, panggil staf kami kapan saja. Istirahat dengan baik. Apakah saya membawa masalah besar ke rumah sakit? Dalam industri layanan, kita tidak bisa menghindari beberapa pelanggan yang sulit. Selama kita melakukan tugas kita dengan baik, mereka tidak akan memanggil kita untuk masalah yang sulit. Bagaimanapun, dia baru saja menjalani operasi. Rasa sakit di luka pasti membuatnya sedikit gelisah. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Masih ada pekerjaan di sore hari. Kamu bilang kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal. Di sampingku ada matahari kecil yang begitu hangat. Seandainya aku menyadarinya lebih awal, aku juga bisa melakukan fotosintesis. Aku pun bisa menjadi lebih cerah. Sekarang juga tidak terlambat. Kampus Wiren Shizu memang memiliki mata yang tajam. Kepala Su. Selamat pagi, Direktur Su. Saya mohon bantuannya untuk operasi Fei Fei. Tuan Su, terima kasih. Silakan duduk. Tuan Su. Tuan Su, ini adalah tim ahli dari seluruh rumah sakit. Berdasarkan kondisi kesehatan Nyonya Su, kami telah menyusun rencana operasi yang sesuai. Kamu bisa melihat dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya dulu. Suamiku. Mungkin kita berhenti saja. Aku agak takut. Nenek Su merasa takut itu adalah reaksi yang normal. Aku percaya, dengan kehadiran Pak Su, dan diskusi mendalam dari para ahli di seluruh rumah sakit, operasi ini sebenarnya sudah berhasil setengah jalan. Fei Fei, selama bertahun-tahun aku sibuk berbisnis di luar. Meninggalkanmu untuk mengurus kedua anak kita sendirian, terutama saat melahirkan anak kedua. Kamu tidak punya waktu untuk perbaikan diri. Sekarang perusahaan sudah berjalan dengan baik. Anak-anak juga sudah besar. Kamu seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk dirimu sendiri. Aku tidak merendahkanmu. Aku hanya merasa bahwa sebagai istri Shukai, seharusnya kamu percaya diri dan terbuka untuk tampil di depan semua orang. Nyonya Su, aku ingin mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Tuan Su begitu baik kepada Anda. Saya seorang pria dewasa saja merasa sedikit iri. Bagaimana kalau kita putuskan sekarang saja? Fei Fei. Kalau begitu kita jadwalkan waktu operasi nanti. Lalu datang lagi. Bisa ya? Baiklah. Atur saja di meja depan. Urusi prosedur rawat inap. Kemudian kita atur tanggal operasi. Baik, kita akan datang lagi nanti. Terima kasih atas kerja kerasmu, Suyu. Tidak perlu sungkan. Kapan jadwal operasi Nyonya Su? Hari Senin depan. Tuan Su sengaja memilih hari keberuntungan Nyonya Su. Hubungan mereka memang sangat baik. Seperti ini mendukung istri melakukan operasi payudara. Sungguh jarang ditemui. Masyarakat sedang berkembang. Seiring dengan penyebaran konsep kesehatan dan kecantikan, saya percaya situasi seperti ini akan semakin banyak di masa depan. Apakah masih ada tamu hari ini? Atas perintah Bapak Zhang. Makanlah, aku ajak makan. Aku sudah menontonnya lebih awal. Ayo pergi. Hei, cepetan lihat. Dukungan dari pakaian pasti diperlukan. Iya, terlihat cocok banget. Sungguh hemat. Berapa harganya? Baik. Saya harap secepat mungkin. Zhang King. Aku membiarkanmu merasa hebat di depanku. Pergilah, aku akan mengantarmu pulang. Jarang mendengar perempuan berkata seperti ini kepada laki-laki. Mengapa perempuan tidak bisa mengantar laki-laki pulang? Tentu saja bisa. Ayo pergi, kamu tinggal di mana?
Bagaimana keadaan Su Yuan? Operasi Tuan dan Nyonya Su sangat berhasil. Luka sayatnya sangat kecil, hampir tidak terlihat. Sekarang mereka sedang menunggu efek anestesi. Setelah 2 jam pengamatan, mereka bisa keluar. Baiklah, terima kasih banyak. Su Yuan memang sangat muda dan berbakat. Anda terlalu memuji saya. Namun setelah obat biusnya hilang, dadanya mungkin akan sedikit sakit. Nanti Anda harus banyak memberi dukungan padanya. Kalau ada yang dibutuhkan, bisa minta bantuan perawat kami atau langsung kepada saya. Baik, terima kasih. Su Yuan, silakan dulu. Senior brother, akhirnya kamu kembali. Aku sudah menunggu kamu cukup lama. Apakah kamu sudah siap keluar dari rumah sakit? Iya, aku pikir sebelum keluar, aku akan datang menyapa dulu. Setelah pulang, makan haruslah ringan. Jangan sampai karena suka makan mengganggu pemulihanmu. Aku tahu, kakak, kamu sudah bilang berkali-kali. Ada apa lagi? Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bersama Zhang Jingduo? Ini urusan pribadiku. Tidak perlu aku jelaskan padamu, kan? Kakak, aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Zhang Jingduo itu memang bisa berbisnis, tapi bukan berarti dia bisa jadi pacar orang lain. Dia itu sangat tinggi hati. Bagaimana dia bisa? Hanya seorang junior. Aku tidak ingin mendengar perkataan seperti itu lagi. Aku masih ada tamu di belakang. Keluar kamu. Haha. Apa kabar? Haha. Lanjut. Dokter seperti ini. Saya adalah model. Akhir-akhir ini saya baru saja dapat iklan. Isi pengambilan gambar adalah pakaian olahraga. Pihak lain meminta saya untuk memiliki garis perut. Saya ingin bertanya, apakah ada cara agar saya bisa cepat memiliki garis perut? Saya butuh garis perut sekarang. Sungguh ada. Iya, itu adalah pembentukan postur tubuh. Ini sudah menjadi rumah sakit kecantikan. Operasi kecantikan seperti ini sudah sangat matang. Waktunya singkat dan hasilnya cepat terlihat. Ini adalah beberapa kasus sebelumnya. Bisa dilihat. Kamu lihat, hasilnya tampak bagus nih. Aku akan segera melakukannya. Sekarang juga? Bolehkah? Kalau aku tidak cepat sedikit, aku khawatir pekerjaan ini akan diambil orang lain. Kalau begitu, kamu pergi bayar dulu. Lalu lakukan beberapa pemeriksaan rutin. Setelah aku keliling, aku akan melakukan operasi untukmu. Baik. Operasinya sangat sukses. Akan cepat sembuh. Nyonya Su, hari ini bagaimana rasanya? Yang lainnya masih baik-baik saja. Hanya saja, dada saya terasa sakit seperti ditekan batu. Ah, ini adalah hal yang normal setelah operasi. Nanti saya akan minta Xiao Su membantu Anda dengan kompres dingin. Itu akan sedikit meredakan. Terima kasih. Terima kasih, Su Yuan. Sama-sama. Rindukan cintanya. Kenapa kamu datang? Ada masalah. Pasien Jin Xiaojun, 2 minggu yang lalu melakukan operasi implan hidung. Akademi melakukan perpanjangan kolumna nasal, pembentukan sayap hidung, dan juga penyempitan sayap hidung. Sebelum pasien keluar rumah sakit, hidungnya sudah mulai mengempis. Sekarang pasien mengeluh ke Komisi Kesehatan bahwa Kang Mei melakukan perawatan berlebihan. Dia juga menulis di media sosial, mengatakan hidungnya sudah mulai miring. Dia meminta Kang Mei membayar ganti rugi atas kerugian psikologisnya. Xuanzang, bicaralah tentang pendapatmu. Proses operasiku adalah sepenuhnya sesuai dengan prosedur rumah sakit. Saya juga percaya pada operasiku. Pasien tersebut juga pernah kembali untuk pemeriksaan sebelum pulang. Saat itu tidak ada yang mengatakan bahwa hidungnya merasa tidak nyaman. Jadi, menurut saya, kondisi spesifiknya harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Baru kita bisa membuat penilaian yang akurat. De Kantong. Nama Anda adalah yang terbaik yang pernah ada. Mohon sampaikan pendapat Anda dari sudut pandang profesional. Pertama-tama, saya sangat percaya pada teknologi yang dimiliki oleh Dr. Su. Sebenarnya, umpan balik dari pelanggan ini hanya dari persepsinya sendiri. Tidak pernah datang ke rumah sakit kami untuk pemeriksaan yang lebih rinci. Untuk mendapatkan penilaian yang akurat, itulah hasil yang paling nyata. Baik, jadi,
Departemen Humas harus menghubungi informasi dasar tamu. Saat berkomunikasi dengan tamu, pasti harus lebih sabar. Jangan terlalu memikirkan masalah ini, saya akan menanganinya. Sebagai Direktur Teknik King Mei, terjadi hal seperti ini. Bagaimana bisa kau menanggung semuanya sendirian? Aku adalah dekan. Kau hanya perlu melayani tamu-tamumu dengan baik. Masalah lain serahkan padaku saja. Ah. Kau sudah bekerja keras. Kalau ada masalah apapun, cari aku saja. Su Yuan berkat doamu. Saya sudah berhasil menyelesaikan kontrak foto untuk pakaian dalam olahraga. Dan saya juga mendapatkan kontrak foto baru yang sudah ditandatangani. Bagus sekali, selamat. Silakan duduk. Pulihannya memang sangat baik. Garis tubuhnya sempurna. Itu membuatmu terlihat lebih muda dan berenergi. Terima kasih atas pujianmu. Mengemaskan diri. Nanti aku akan merekomendasikan teman-temanku untuk datang mencarimu. Baiklah, setelah aku selesai memotret 2 iklan ini. Aku ingin minta tolong padamu untuk merancang hidungku. Bisa? Hidungmu sudah bagus. Tidak perlu diubah. Oh, saya juga melihat berita-berita itu di internet. Saya rasa dokter yang memiliki etika seperti kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sebagai pelanggan, saya percaya pada dokter saya. Terima kasih. Xiao Sui. Lihat, lihat. Di atas tertulis bahwa kita merusak hidung orang lain. Apa yang terjadi? Tunjukkan padaku. Hari ini, aku pergi ke Komisi Kesehatan untuk memahami situasinya. Tuntutan pelanggan. Ingin 1 ganti 10. Mengganti biaya operasi dengan 10 kali lipat sebagai kompensasi moral. Apa dia gila? Sekarang dia bahkan tidak tahu situasinya. Langsung minta ganti rugi ya. Ganti rugi bukan sesuatu yang bisa dia minta begitu saja. Dengan kondisi dasarnya. Jika proses hukum dilanjutkan. Bisa jadi rumit. Tapi saya merasa sepertinya dia memang mengincar saya. Ini masalah saya. Saya tidak akan melakukan operasi itu padanya. Jika saya tahu dia berpikir seperti itu. Kau bilang apa? Dari suatu sudut pandang. Kau yang sebenarnya menjadi korban. Kau telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini di industri. Bagaimana bisa kau ditarik turun dari puncak oleh beberapa kata-katanya? Kau tenang, jika ada yang membuli kau. Saya Zhang Jindu pasti tidak akan kalah dari orang lain. Dr. Cui Shanshan yang kamu sebutkan terakhir kali. Kapan dia datang? Kenapa tiba-tiba membicarakan Cui Shanshan? Waktu saya magang, saya di rumah sakit yang sama dengannya. Dia itu lebih tajam mulutnya daripada burung bangau. Saya ingin, kalau dia ada sebagai harta karun di sini, maka mereka yang jahat tidak akan berani muncul. Sekarang aku akan meneleponnya. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukannya. Sang Sinduo, apa kamu berani? Jangan sembarangan, kami adalah rumah sakit yang tidak bermoral. Kami sama sekali tidak memahami kebenaran situasi. Begitu saja berbicara. Pak Song telah melakukan banyak amal selama bertahun-tahun. Mengapa rumah sakit King Mei ini menjadi rumah sakit tidak bertanggung jawab? Ini benar-benar membuat marah. Istriku, jangan marah lagi. Ada tamu di sini. Ada apa? Ada apa? Barusan aku lihat berita. Katanya rumah sakit kita itu rumah sakit yang tidak bertanggung jawab. Oke Xiao Su, aku tahu lingkungan kita paling adil. Direktur, aku tidak apa-apalah. Aku hanya marah. Pak Zhang telah bekerja keras selama lebih dari 20 tahun. Baru sekarang bisa seperti ini rumah sakit King Mei. Itu karena ada orang yang menyebar rumor di internet. Semua usaha selama ini sia-sia. Usaha tidak akan pernah sia-sia. Semua proses operasional di rumah sakit kami sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Percayalah, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Xiao Xuan. Tolong kosongkan jadwal konsultasi besok sore. Dengar-dengar ada yang mau menjatuhkan reputasi saya. Saya ingin bertemu langsung dengan dia. Baik. Nona Jin. Tadi saya mendengar Anda belum puas dengan bentuk hidung. Jadi saya khusus datang menjemput Anda ke ruang operasi untuk perbaikan. Saya tidak mau, mereka ada niat buruk. Kalau dia membalas dendam, bagaimana? Tenang saja tentang itu. Untuk keadilan dan fairness, kami mengundang notaris untuk mengawasi proses operasi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Tidak ada yang menarik. Aku sudah bilang, tidak pergi ya tidak pergi. Tidak. Kamu memang punya sesuatu di benakmu. Xiao Sui, panggillah penasehat hukum ke sini. Saya ingin menggugat wanita ini atas tuduhan pencemaran nama baik. Baik. Jin Xiaojun, kamu lebih baik jelaskan semuanya. Kalau tidak, nanti saat persidangan, hukum tidak akan sebaik ini padamu seperti padaku. Nyonya Jin, hidung Anda hanya sedikit merah.
Sudah tidak bengkak. Jarak sayap hidung pasien sebelum operasi adalah 4,5 cm. Nyonya Jin, mohon kerjasamanya untuk diukur. Setelah operasi, jarak sayap hidung pasien adalah 4 cm. Kami memperpanjang kolumela hidung. Di atas dasar penggunaan implan hidung, membuat proporsi hidung semakin sempurna. Hari ini tepat 15 hari pasca operasi. Lubang hidung dan sisi sayap hidung simetris. Tidak ada situasi kebocoran seperti yang dikatakan pasien. Tuntutan saya adalah pergi ke rumah sakit kecantikan, dengan kompensasi 10 kali lipat dari biaya operasi saya, untuk kerugian mental saya. Nyonya Jin, saat ini hidung Anda masih dalam tahap pemulihan. Kita juga tidak bisa memastikan apakah operasi itu yang menyebabkan hidungmu rusak, dan kamu langsung meminta begitu banyak uang ganti rugi. Sepertinya terlalu mencolok. Zhang Xinze, aku tahu keluargamu kaya, tapi tidak masalah kalau aku ini satu orang. Kalau mau membuka rumah sakit, buka saja. Tapi jika masalahku tidak terselesaikan dengan baik. Jadi, jangan berharap semuanya akan baik-baik saja. Jika berbicara tentang tanggung jawab kami di King Mei, kami pasti akan bertanggung jawab. Namun, ketika keadaan belum jelas, kamu merusak reputasi rumah sakit kami di media sosial. Apakah kita tidak perlu menghitung ini? Zhang Xinduo, jangan alihkan topik. Kalau bukan karena rumah sakit kalian yang tidak beretika ini, saya akan membuat permohonan online. Untuk setiap orang yang menjalani operasi di rumah sakit kami pasti bertanggung jawab. Rumah sakit kami selalu berpegang pada prinsip bahwa keindahan adalah dasarnya, dan kami tidak akan merusak reputasi kami sendiri. Xiao Sui, segera beritahu dokter untuk melakukan operasi perbaikan pada Nyonya Jin. Baik. Nyonya Jin tentang penilaian hasil tadi tentang Suyan. Apakah Anda setuju? Saya sadar akan masalah saya. Memang terlalu terburu-buru dalam hal ini. Saya minum alkohol. Sebelum luka saya sembuh, menyebabkan infeksi pada luka, saya akan mengeluarkan pernyataan, dan berharap untuk mendapatkan nama baik. Baiklah, karena Zhang telah mempercayakan kami untuk datang. Sekarang kesalahpahaman sudah teratasi. Mari kita saling berjabat tangan dan berdamai. Kalau begitu, mari kita tanda tangani surat perdamaian bersama. Dan kemudian mengeluarkan pernyataan. Baiklah, ayo. Saya tanda tangan surat perdamaian. Baiklah, jadi saya akan pergi duluan. Maafkan aku, senior. Aku telah mengganggu hubunganmu. Aku minta maaf. Sebenarnya, aku juga suka pada senior. Sejak SMA, aku sudah menyukai senior. Tapi, aku tidak seberuntung kamu. Kau suka kakak senior. Kakak senior juga suka padamu. Jadi aku merasa cemburu. Itulah yang menyebabkan kejadian hari ini. Aku minta maaf, maafkan aku. Kita semua sudah dewasa. Kau harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Sebaiknya kau meminta maaf. Rumah sakit ini menerima permintaan maafmu. Selama pernah menjalani operasi di rumah sakit Qingming, jika ada yang tidak memuaskan, kami akan memperbaikinya untukmu. Sampai kamu puas. Apa itu? Maafkan saya. Saya tidak menerima permintaan maafmu. Kerjakanlah dengan baik. Sungguh sangat menyesal. Terima kasih atas perhatian kalian selama saya dirawat di rumah sakit, terutama kepada Xuan Yuan. Teknik Anda memberi saya kepercayaan diri yang besar. Betul-betul terlalu sopan. Baiklah, saya akan kembali untuk pemeriksaan berikutnya minggu depan. Nanti masih akan merepotkan Xuan Yuan, ya? Nyonya Su sudah menjadwalkan waktu dengan saya. Saya akan mengatur. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Belajar darimu. Kapan aku bisa bertemu pria sebaik ini? Mereka benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik. Aku sangat iri. Aku tidak iri. Masih ada 3 operasi lagi di sore hari. Cepatlah bersiap-siap. Pahlawan yang bekerja keras memang tidak salah. Kapan kamu kembali? Penerbangan semalam. Operasi apa? Implan payudara. Masih lancar. Ada yang bisa saya bantu? Kasus ini sudah saya tinjau. Melakukannya dengan sangat baik. Menambahkan kasus sebelumnya. Total ada 7 kasus sempurna. Dulu bisa melakukan beberapa operasi dalam sehari tanpa merasa lelah. Sekarang beberapa kasus ini saja sudah terasa sangat melelahkan. Siapa yang membuatmu terburu-buru? Xiao Xuan Ah. Mulai kerja. Jangan biarkan wakil dekan meremehkan kita. Silakan masuk. Nyonya Li, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu tegang. Kami akan sepenuhnya menjaga kerahasiaan tamu. Xuan ini adalah foto saudara perempuan saya. Saya tidak ingin tampak seperti dia.
Kembar.